Simbol ini menunjukkan keabnormalan pada mesin. Walaupun tidak berbahaya, tapi rekan-rekan harus tetap memeriksakan mesin ini ke bengkel. Kalau ada gambar termostat, berarti terjadi keabnormalan pada sistem pendingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WA Zahra Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang monitor yang ada pada mobil atau pada kendaraan ya, baik itu kendaraan konvensional, mobil-mobil yang ada di rumah kita maupun pada alat berat. Nah, monitor-monitor ini atau lampu-lampu indikator ini ketika dia muncul harus kita perhatikan lebih detail ya. Apa sih artinya, apa fungsinya dari indikator ini? Jangan sampai ketika lampu indikator ini muncul dan tidak kita perhatikan, malah akan berakibat fatal atau bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah karena tidak kita lakukan pengamatan atau tidak dilakukan pengoperasian dan pemberhentian yang benar. Oke, sebelum kita lanjut videonya, silahkan teman-teman bantu saya dengan cara menekan like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, mari kita lanjut langsung videonya, cekidot. Nah, yang pertama di sini ya, di sini ada gambar engine ya. Di sini ada engine check ya. Engine check di sini ketika dia muncul ya, biasanya ada yang berwarna kuning atau berwarna merah ya. Ketika dia muncul gambar engine di panel ya, lampu monitor engine ini ya, atau mesin berwarna kuning, berarti terjadi keabnormalan pada sistem mesin ya atau engine di sini. Nah, kalau dia berwarna kuning berarti dia hanya lampu indikatornya menyala dengan terjadi keabnormalan biasa. Nah, keabnormalan biasa di sini tapi harus tetap kita perhatikan lebih detail. Karena biasanya dia muncul karena mungkin dari segi pengecasan baterai ataupun aki yang bermasalah, ataupun terjadi keabnormalan yang sederhana ya. Nah, kita harus bisa menepikan unit mesin untuk mengecek lebih detail. Jadi kalau ini warnanya masih kuning, kita masih bisa membawa ke bengkel ya, mobilnya masih kita bawa operasikan. Tapi ketika ini munculnya nanti berwarna merah ya, atau errornya nanti gambar mesin seperti ini tapi warnanya merah, maka mobil teman-teman ataupun kendaraan teman-teman sudah parah ya, atau harus segera dihentikan, harus segera dicari penyebabnya. Bisa jadi karena terjadi keabnormalan pada mesin itu sendiri atau pada electrical system yang ada di sistem mesinnya. Jadi bedanya kalau yang kuning tadi kita masih bisa mengoperasikan, tapi kalau yang berwarna merah ini sangat berbahaya. Nanti bisa kita berhentikan di situ, bisa kita derek atau kita cari permasalahannya terlebih dahulu dengan memanggil montir ke sini. Terus di yang kedua di sini ada gambar seperti termometer ya. Ya, ada gambar seperti termometer, biasanya muncul di sampingnya speedometer ya, di sampingnya speedometer. Dia ada dua warna juga sebenarnya Pak. Yang pertama ada yang berwarna biru ya. Ketika termometer ini masih berwarna biru, berarti mengindikasikan bahwa temperatur mesin masih di bawah standar. Ketika temperatur ini masih di bawah standar, maka kita harus segera menaikkan temperaturnya. Ini biasanya muncul ataupun ada ini ketika kita pagi hari ya, ketika pertama kita menyalakan mesin. Nah, ketika kita menyalakan mesin, maka temperaturnya masih rendah ya, temperatur coolant atau sistem pendinginnya itu masih rendah, maka akan berwarna biru. Nah, ketika ini masih berwarna biru, harapannya mesin tidak langsung dioperasikan. Karena kalau mesinnya langsung kita operasikan, mobilnya langsung kita bawa jalan, berakibat nanti tenaga yang dihasilkan sama mesin juga kurang maksimal karena nanti pembakarannya tidak sempurna. Tapi ketika gambar termometer ini ya, nanti dia bisa hitam terus latar belakangnya merah seperti ini, atau gambar termometernya berubah merah. Nah, ini yang berbahaya. Ketika muncul lampu seperti ini, maka kita harus segera menghentikan unit ya. Ingat, menghentikan unit bukan mematikan mesin ya.
Jadi mobilnya harus kita berhentikan, kemudian kita low idle kan. Low idle itu adalah putaran mesinnya kita buat putaran rendah ya, atau tidak menginjak pedal gas. Nah, ketika dia temperaturnya setelah kita biarkan temperaturnya turun dan kita sambil memeriksa kebocoran di sistem mesin. Bisa jadi air radiatornya kurang ataupun yang lainnya yang bisa menyebabkan mesin ini menjadi panas. Nah, ketika setelah beberapa saat kita biarkan dan di situ tidak ada kebocoran dan lain-lain dan masih tetap nyala berwarna merah, maka mesin baru kita matikan dan kita bisa melakukan pengecekan di sensornya, coolant temperatur atau sensornya radiator, ataupun dengan menambah air. Ingat, ketika muncul ini jangan sekali-sekali membuka tutup radiator, tapi kita bisa membuka penutup di sisi reservoir atau subtanknya ya, atau tangki tambahan untuk di radiator. Biasanya ada di sampingnya sih radiator. Terus lambang berikutnya ada lambang kayak seperti teh poci ya, atau teko. Nah, lambang teko ini ya, ini biasanya berwarna merah seperti ini, atau ini gambar ininya merah ya. Itu biasanya mengindikasikan bahwa terjadi low pressure pada oil ya, atau olinya tekanannya rendah. Nah, efeknya apa? Nah, oli ini pada mesin ini digunakan sebagai pelumas, terutama di area-area bearing ya, contohnya di metal duduk ataupun di metal jalan ataupun di crankshaft. Nah, antara metal duduk, metal jalan, crankshaft dan piston ini tidak saling berhubungan, Pak. Walaupun dia dipasang jadi satu kerangkaian, sebenarnya di situ dia terjadi proses mengambang atau tidak langsung bersentuhan karena ada lapisan oli ya. Karena dia putarannya sangat cepat dan ada lapisan oli, maka komponen ini bisa lebih awet atau tidak rusak. Nah, ketika oil pressure atau tekanan oli ini turun dan muncul gambar seperti ini, maka mesin harus segera dimatikan. Ya, mesin harus segera dimatikan. Kemudian kita periksa ya level oli mesin ataupun ketinggian oli yang ada di dipstick mesin. Itu kita periksa apakah olinya kurang atau terjadi kebuntuan pada filter. Tapi paling gampangnya teman-teman, kalau nanti dia muncul gambar seperti ini, teman-teman matikan mesinnya, kemudian posisikan unitnya di tempat yang rata atau datar, baru periksa oli mesinnya. Bisa sampean kalau kurang tambah, kalau udah level dan masih muncul, mungkin teman-teman bisa bawa mesin ini ke bengkel untuk melakukan pemeriksaan yang lebih detail. Karena kalau nanti oli di sini sampai kurang, ini bisa berakibat fatal pada komponen mesin, terutama pada tadi komponen metal tadi ya, baik metal duduk atau metal jalan. Sehingga ketika terjadi ledakan pada piston, kan itu akan mendorong tekanan yang tinggi tuh. Gesekannya akan lebih parah, atau yang lebih gampangnya nanti akan timbul suara ngetek ya, atau kayak suara tak 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 di pada mesin seperti itu. Terus berikutnya ada simbol brake ya, ada gambar tanda seru di dalam lingkaran dengan garis 2 di kanan kirinya. Ini sangat fatal sekali. Kalau sampai muncul gambar brake seperti ini ketika ini, maka sistem brake dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kondisi sistem brake tidak baik-baik saja, harapannya mesin nggak boleh dioperasikan dong. Karena kalau sampean tetap memaksa untuk mengoperasikan, bisa berakibat fatal karena sistem rem tidak berfungsi. Nah, biasanya sistem rem ini muncul kalau kita lupa menarik handrim ya, atau handrimnya masih aktif. Yang kedua, kalau handrimnya sudah tidak aktif tapi sistem sensor-sensor pada brake ini masih aktif ya, ataupun nanti terjadi kekurangan oli atau masuk angin pada sistem brake, terutama di mobil-mobil atau kendaraan yang menggunakan sistem brake. Jika sistem brake-nya nanti dia prosesnya menggunakan sensor, maka dapat kita periksa sensor-sensornya yang ada pada sistem brake. Contohnya nanti kalau kayak di ABS nih, nanti bisa kita lihat apakah sensornya kotor atau kabelnya putus. Jika tidak, maka kita bisa melakukan pengejasan atau pengecekan pada sistem brake.
Setelah di sistem brake, berikutnya di sini ada tulisan gambarnya sama seperti sistem brake tadi, cuman bedanya di dalam bukan lagi tanda seru ya di sini, tapi gambarnya berbentuk tulisan ABS. Nah, kalau muncul tulisan ABS di sini, berarti nanti sistem ABS-nya tidak bekerja. ABS ini adalah anti-lock brake system, atau yang memungkinkan brake ini ketika diinjak tidak langsung berhenti seketika, tapi memberikan efek smooth atau yang mudah. Cara gampangnya adalah ketika kita injak, dia akan buat berhentinya perlahan. Memang braking efeknya akan lebih banyak atau lebih jauh, tapi effortnya adalah kendaraan jadi lebih smooth ya, atau ban atau tire ini cegah cepat rusak karena gesekan yang berlebih pada sistem permukaan jalan. Nah, sistem ABS ini biasanya untuk unit-unit ataupun mobil-mobil dengan sistem canggihan yang modern ya, atau biasanya sudah menggunakan tracer oli dan menggunakan tracer sensor. Jika ABS ini muncul, kita bisa periksa di sistem ABS-nya. Kalau kita tidak tahu dan tidak bisa memeriksanya, ketika ABS ini muncul, mungkin rekan-rekan bisa membawa unit ini ke dealer atau ke bengkel terpercaya yang bisa memperbaiki sistem ABS pada mobil rekan-rekan semuanya. Mungkin itu dulu Pak untuk part 1-nya, untuk sistem monitor lampu ya, lampu indikator yang ada di mobil atau di kendaraan. Untuk yang lebih lainnya lagi nanti saya buatkan di part 2-nya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.